Apa sabar. hashtag Dewa tuh? Anak Dewa. Anak Dewa ya. Hashtag Anak Dewa. Kok jadi Almighty King saya? Benar. Sa- Ya emang anak dewa Almighty sih. Benar. Iya kan? Balik benar. lagi. Hercules. Ya kan? Zeus. Zeus dewanya. Oh ya, Kratos. Waduh, Hercules kan anak. Tuh udah di luar mitologi. Oh, iya. tuh. Iya, itulah dia. Tapi langsung saja kita menuju ke dalam in-game-nya. Inilah dia untuk di game yang pertama. Antara Dewa United Esports versus EVOS Icon. Oke, kali ini semua pemain sudah berada di posnya masing-masing. Baja mencoba untuk merusuh ke arah Lanaya. Memang ini dibutuhkan oleh anak-anak EVOS supaya Lanaya nggak bisa begitu well farm. Tapi ada Sacho juga dengan kufranya yang siap siaga. Bisa menjaga Lanaya begitu bebas. Kalkulasi, lihat lasitnya tadi. Dan lihat rotasi yang paling aku suka dari Lanaya. Dia langsung menuju ke sisi lainnya. Dan mengambil ke arah orange buff. Dia pede. Dia bawa ke arah satu dari pergerakan retributionnya yang lebih diuntungkan. Dan bahkan Fenrirnya udah ngejemput di sana. Jadi kalau misalkan gak dapet ke arah orange buffnya, dia tetap dapetin ke arah Rock Ursa. Retribution on point. Dan ingat ini adalah Demon Slayer. Ditambah dengan Little Wanderer. Mungkin di sini akan ada level 4,5 bagi seorang Lanaya dengan tinggi. Semakin cepat ya untuk dia farming tentunya. Dan itu tadi pattern yang bagus banget dari bawah. Wan dia dalam ancaman kali ini. First blood diamankan oleh Case ke arah Wan, anak mama. Waduh, langsung ada pertukaran juga. Cakimnya mengisi di bagian mid lane dan kali ini Wan harus hilang tiba-tiba. Mungkin karena Abyssal Row dan itu ada Purify yang ke-trigger. Jadi, ini adalah satu takedown yang lumayan worth it bagi Dewa United Esports. Kenapa? Karena Purify sudah digunakan dan Wan ketahan di level yang ketiga. Belum ada ultimate bagi Black Shush dan bahkan dari bajannya dia dalam keadaan yang cukup low HP kali ini. Arrow-nya tidak connect ke arah depan. Bahkan masih ada satu pergerakan dari Deviant Sword. Tempest of Blade, jump in, bajan, tumbang. Cakim coming up. Mencoba untuk mengcover dengan cepatnya tapi ternyata Altamis bakal tumbangkan oleh Tasdidi. Ada Abyssal Row tapi Lanaya kayaknya nggak bakal mau untuk mengambil resiko dan lebih memilih untuk mundur. Di cover sama Sako dengan satu Tyrant Revenge. Dia tahu ke arah mana dari Tasdidinya. Dia predik di sana. Iya loh, itu dipredik dan dikasih portal supaya dari tas Didi nggak bisa kemana-mana. Tapi kali ini 2-1 untuk point kill diamankan oleh Dewa. Sementara itu Turtle udah mulai terbuka. Tapi di sisi lain ya, untuk meta sekarang sepertinya banyak banget marksman dari match 1, match kedua tadi kita lihat berada di sisi tengah dan membiarkan matchnya di sisi gold lane nih sekarang. Iya, dan lihat dua roamer. Metode yang menarik dari Dewa United Esports karena Sako. Dan juga dari seorang case-nya, dia ada logo ROM-nya itu om di atasnya. Jadi udah ini ya, udah cepet nanti. Ya, Mereka bisa Fenrir- ninggalin lane-nya juga. Fenrirnya 2 laning farmingnya. Dia udah level 5 soalnya. Oh iya, Iya kan? benar-benar. Clear wave-nya cepat tapi Pendragon juga kayaknya bakal mencoba untuk mengamankan dari gold buff tapi ternyata gagal di sini. Bajan mencoba untuk mengganggu dengan satu Dawn Wolf King. Runner Apathy gak ada yang kena. Cakim masih mencoba untuk reset-reset aja dari Lanaya dan sepertinya belum ada target yang optimal. Udah mulai kelihatan gerak-gerak dari Sacho di situ. Bajan udah melakukan open map juga. Belum level 4, belum ada Offended tentunya. Tapi Sacho bisa aja outplay dari teman-teman EVOS karena dia udah punya tire race. Tapi sisi lain, EVOS Icon punya kesempatan untuk dapetin Turtle yang pertama. Tapi di area bawah udah rame banget kali ini. Offended tinggal kena siapa-siapa. Oh, Lana yang menjadi korbannya pertama. Tapi nggak tumbang begitu saja. Sacho mencoba untuk mendobrak area belakang. Tapi itu hanya membuat waktu yang baik bagi Dewa. Setelah satu outer turret diamankan. Oke, Turtle emang diamankan sama teman-teman dari EVOS Icon, tapi gold leadingnya agak sedikit kelihatan dari gapnya dan Case dalam ancaman untuk saat ini. Tasdidi, Renner Apathy missnya begitu saja, tapi kali ini Cakim belum mendapatkan poin yang optimal. Sementara di sisi lain Tasdidi masih bermain-main di area river. Sako harusnya udah mulai ketahuan di sini. Takut. Ini bakal Pelan banget temponya. Bajan tertangkap kah di sini? Ada pasif sedikit. Fenrir jump in kah? Bakal join the fight. Lihat dua laning farming yang sangat amat efektif dipertontonkan oleh Fenrir. Jump in ke depan. I'm offended mengincar ke belakang dan bahkan lihat ada bouncing ball juga. Masih ada satu pergerakan dari Vengeance mencoba untuk bertahan dan bahkan Tyrant Rage-nya miss begitu saja daripada seorang Sako. Artemis of Blade jump in karena seorang Pendragon tapi damage-nya tidak cukup untuk saat ini, lebih memilih untuk mundur dan out of nowhere. Halo, aku PT Bongkar Turret abadi sejahtera. Lihat dari Lanaya dan Altamis langsung melakukan rotasi dengan sangat amat cepat. Bajan pun tidak akan sanggup untuk membendung damage yang begitu tinggi daripada lelenya Case. objektif game yang diperlakukan oleh Dewa United kali ini. Mencoba untuk dapetin tas juga yang berada di arah depan sana. Bahkan satu Resbah akan menjadi target operasi bagi anak-anak Dewa United. Objektifnya berlanjut tapi ada knockout strike. Mencoba untuk dapetin Altamis tapi tergigit karena beda Kupa. Satu Pendragon datang dengan Black Dragon
platformnya. Mencoba dapetin Altamis yang udah gak punya apa-apa lagi. Tapi lihat dari Sacho. Bener-bener bagus banget Race. Taruh revenge-nya on point tapi gak bisa mendapatkan Altamis dari kematiannya. Pendragon kali ini masih di area river. Tapi di lain, lihat ya udah sekarat. Sacho gak bisa selamat. Dan bahkan lihat di bottom lane-nya, platingnya emang diamankan untuk saat ini. Cakim setidaknya memiliki gold leading yang sama. Namun untuk tim goldnya mungkin ada sedikit perbedaan. Cakim juga dalam keadaan yang sedikit low HP. Tempest of Blade gak mau di-trigger untuk saat ini. Turtle udah up. Dan lihat Dewa United Esports tahu mereka power stack-nya di early game untuk menekan ke arah teman-teman dari EVOS Icon dengan 2 ROM-nya. Ini metode yang benar-benar ahli banget. Nah, early-nya cukup kuat banget dari Dewa United. Apalagi tuker dengan adanya satu outer turret yang diamankan oleh Tasdidi. Tapi pertarungan dari tengah kali ini bakal terpaksa digunakan satu Baidam Kupa untuk mengusir mundur anak-anak dari EVOS Icon. Sementara itu terbuka lebar untuk satu turtle untuk Dewa. Oke, Dewa United Esports Tasdidi tapi masih belum terdeteksi di sana. Apakah bakal langsung mencuri? Tapi ternyata nggak cukup di depan sana dengan retribution-nya Tasdidi. Nice try, tapi Pendragon. Oh my god, ini dia Omawa. Split push balas split push. Wow, oke. Tapi Lee dengan efektivitas dari EVOS sendiri menurutku masih menang Lee jauh untuk split push-nya. Oke, Iron Rage coming up, tapi ternyata Altamis menjadi korban yang pertama. Lanaya jump in karena depan sana. Cakim masih terlalu jauh dari jangkauannya. Bajan seperti bisa di take down karena dia adalah Ruby. Cukup tanky dari depan sana dan bahkan lihat Rainer Apathy konek arah tubuh dari Sako. Sakit banget itu loh ke arah Sako. Tapi omong-omong lihat dari permainan yang tadi dibahas sama Profesor juga. Pertukaran dari satu objektif. Ini benar-benar EVOS ternyata masih bisa mengimbangi loh. Yes, bukan hanya mengimbangi, bahkan mereka lead lah, mereka unggul dibandingkan dari Dewa ini. Karena pertukaran mereka selalu ada juga 1 untuk 1 atau bahkan 2 untuk 2 sendiri. Masalahnya tadi rugi gak sih? Altamis benar-benar tumbas sendirian tanpa adanya trade kill sama sekali. Dan belum ada point kill sebenarnya untuk Altamis. Jadi dia belum fat banget gitu loh. Belum terlalu subur buat dapetin equipment-nya. Ya, tapi kita bakal lihat juga di sini Cakim sendirian. Karena yang berempat adalah skin Mobile Bang Bang Exandrio karakter. Tapi kau Bajan tidak menangkap siapapun di depan sana. Namun Altamis dalam ancaman. Dia nggak punya flickernya lagi digunakan untuk saat ini. Bahkan Furious Dagnya tidak connect. Pendragon dalam ancaman. Terkena Baitam Kupa. Masih ada Vengeance Spell. Fenrir menahan semua. Sako save the day. Sako malah menyumbalkan karirnya. Enggak, case-nya juga nggak punya untuk mananya. Tapi Cakim bakal menjadi eksekutor. Loh, nembaknya karena yang salah. Arah sebuah Kramer. Case nggak punya mana. Tapi untuk saat ini kayaknya nggak bakal bisa kemana-mana dan tumbang. Itu ada bagian gameplay. Buying time-nya bagus banget ya sebenarnya ya. Tapi juga dari outplay juga dilakukan oleh anak-anak EVOS. Tapi lihat dari one-nya yang mencoba untuk digigit-gigit saja. Fenrir garis depan. Tasdidi dalam ancaman cukup besar. Pojibo yang benar-benar on point dan membuat Altamis dapetin 1 point kill-nya. 1 point kill ditukar dengan turret. Top lane. Ini dia split push yang dimaksud sama Om Wawa. Lanaya lebih punya rotasi yang matang ketimbang Tasdidi. Yang mau nggak mau dia cuma bisa nembusin tembok. Bukan naik manjat ke tembok. Iya benar. Tapi Om udah menit ke-8 ya. Ini lihat loh, itu menit krusial gak sih? turtle-nya dicolek. Biar nggak jadi lord. Makanya ditahan. Mau lebih kaya lagi seperti Lanaya dan kawan-kawan. Dia nggak mau buru-buru ke arah Lordnya karena Lordnya saat lagi akan menjadi di menit yang ke-8. Iya, langsung ditahan begitu saja dan kali ini tanpa ada kontes Dewa United dapetin turtle tapi udah mulai ada serangan, kontes dibuka. Satu black gempur ke arah belakang, Altamis jadi target operasinya tapi nggak jadi begitu saja karena EVOS Icon menyadari bahwa itu terlalu jauh untuk masuk ke arah belakang karena masih ada satu inner turret di area tengah. Nah, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan MPL. Dan ini benar-benar ya nggak tahu kenapa ya untuk sekarang dengan banyaknya hal yang terjadi Om. Apa yang harus dilakukan sama teman-teman Dewa? Mereka kayak tertekan sebenarnya dari point kill tapi gold leadingnya ini loh. Ya, EVOS mereka bener objektif nih. Saking objektifnya juga ya dari Dewa kalau mereka mau head to head on par, mau gak mau mereka melakukan split push. Jadi mereka bakal less power ketika ada team fight. Karena terlihat Lanaya ini selalu ada di posisi yang berbeda waktu teman-teman yang lain berempat sedang menghadapi 5 pemain dari EVOS. Aku ngerinya nih ya, dia mainnya ke bottom lane sih. Karena lane panjangnya dari Dewa itu sama EVOS di bawah harusnya. Oh iya. Karena kan mau gak mau ya, luarnya di ada bagian top lane. Tapi kalau ternyata di top lane malah Lanaya dapetin, wah ini untungnya luar biasa loh. Iya, walaupun di situ udah langsung coba di backup sama Beatrix ya di area atasnya, tapi
Masih tunggu 1 menit lagi untuk Lorde bakalan muncul. Bagi kedua tim masih cukup panjang juga perjalanan. Tapi Lanaya udah mulai sendirian. Tapi dia masih punya energi yang cukup tentunya untuk manjat-manjat tembok juga. Jadi nggak ke pick off oleh EVOS Icon. 35 detik ini waktu yang cukup sih untuk dia bergerak dan mengubah rotasinya. Sementara perbedaan 4 level dan itemnya Om. Yes, Dobby Ice dengan Dreadnought Armor ternyata untuk Fenrir ya. Berarti tanpa adanya item damage sama sekali yang biasa di dalam sana itu ada satu War Axe ya. Tapi ini nggak ada sama sekali, berarti dia akan memaksimalkan untuk menjadi sosok tank Iya. bagi Dewa. Dan untuk Tas Didi, 3 item yang sudah sangat mumpuni banget untuk melakukan team fight. Ya, dan fight pun mulai terjadi di bagian atas. Fenrir kali ini terpaksa melakukan Inferno-nya untuk menjaga diri supaya tidak tumbang di tangan anak-anak EVOS. Di saat Lord-nya yang pertama sudah mulai muncul. Lord yang biasa aja di menit 10. Belum di enhance tapi sudah memberikan efek yang bisa menghancurkan objektif-objektif yang ada. Benar-benar EVOS Icon sudah melakukan posisinya, tapi di area lain Dewa United nggak mau tinggal diam. Mereka juga melakukan setup. Bahkan Bajan kali ini mencoba memendek ke arah depan sana. Lanaya pun kali ini dalam ancaman, tapi masih ada Tempest of Blade dikeluarkan. Dan dia gempok mengincar ke arah Sacho-nya. Tapi Lanaya ke sebelah ke atas Didi. Satu gerakan strike benar-benar on point. Tapi tabung Seven Soul pun hilang. Dua member Dewa United terkapar. Membuat EVOS Icon kali ini punya chance untuk dapetin Lord yang pertama. Dua tumbang tiba-tiba dan Ice Retribution. Pemilihan yang tepat banget bagi Tas Didi yang dia adalah seorang fighter untuk menangkap ke arah seorang assassin. Mau gak mau dia butuh movement speed. Cakim juga dalam keadaan yang low HP banget. Mau gak mau dia harus ngereset terlebih dahulu dan ini adalah Lord gratis bagi EVOS Icon. Wah, ini Lord ya akhirnya dikuasai oleh anak-anak EVOS dan sudah mulai berjalan ke area atas. The United harus seperti apa untuk membalikan keadaan lagi? Split push. Split aja, jangan sampai tiba-tiba ke frontal kayak tadi. Karena Lanaya ketangkep half HP dan dia tiba-tiba dipotong dari belakang dengan Tas Didi juga. Iya. Ini udah gak punya purple buff, jadi mau gak mau Dewa United mereka harus bermain sedikit lebih pasif. Harus lebih tenang lagi. Pasif gameplay, tapi jangan lupa ini Dewa United bawa line up tamu, mau gak bakal bisa pasif nih Om. Ini bakal tabrak-tabrakan nih di arah top lane, tapi di sisi lain One sudah memiliki Genius One di tangannya. Malefic Roar untuk Lanaya dan Tas Didi, dia akan berfokus sama objektif turretnya aja. Tempest of Blade udah di pop out, informasi akan diberikan. Fenrir coming up dan Lordnya, ada yang ketinggalan sama Lordnya tadi mau ngambil pedang Tempest of Blade, tapi kali ini Retribution khusus sudah digunakan dan bakalan lebih memilih untuk reset. Itu berarti damage dari Cekim tadi ke arah Lanaya sakit banget sampai dia harus memutuskan make satu Tempest of Blade. Dan akhirnya di bagian tengah, di bagian bawah udah dibombardir, konsil udah digunakan oleh anak-anak EVOS. Mencoba dapetin Lanaya, masih bisa kabur ke arah belakang. Dikejar habis-habisan, tapi itu membuka space yang bagus banget untuk EVOS Icon. Dapetin beberapa objektif, tapi Lanaya nggak kelihatan dimanapun. Tapi menjadi pertarungan 4 melawan 5 di area tengah sana. Waduh, purple-nya diambil lagi Lanaya seolah dibuat tak berdaya, tapi ternyata kali ini Pendragon sendirian di depan. Black Dragon transformation tapi gak cukup healing damage-nya, tapi di depan sana transformation juga connect, namun ternyata Fenrir dan Sakura bang. Another flick out ternyata dari Bajan. Altamis masih survive, di Burst Passion ternyata gak cukup untuk memberikan healing damage karena seorang Altamisnya. Cakim memilih untuk mundur dan apati, apakah bakal connect enggak? Masih ada flicker juga ke arah belakang, menyelamatkan diri daripada seorang Cakim. Ketimbang dia harus ditumbangkan di tangan seorang Lanaya. Ini Sacho dari tadi bermainnya sebenarnya bagus banget ya. On point banget untuk Tyrant Rise, Tyrant Revive juga. Tapi memang keadaannya nggak bisa memaksa mereka untuk melakukan team fight. Benar kata Om Wawa dan juga Profesor. Mereka harus bermain cukup pasif. Walaupun di situ ada Fenrir. Tapi ketika mereka mencoba untuk lebih agresif, korbannya langsung ke arah Sacho dan juga Fenrir. Dan ini replaynya Om Wawa. Yes, dimana ini udah pas banget ya tadi dibuka dekat Kufra tadi. Dan juga backup-nya bisa masuk dari belakang. Cuman memang dari sisi yang berbeda. Untuk EVOS Icon ini mereka punya power yang kuat banget. Cakimnya bebas nembak di belakang, belum lagi si Tas Didi dengan knockout strike-nya. Ini bisa dapetin lebih dari satu hero dari Dewa United sendiri. Dan menariknya adalah Tas Didi hanya sekali saja ke pick off, meskipun memang semenjak awal Dewa United mereka nge-press, mereka berhasil. Oke sih Om, kayak bukan masalah gitu gak sih? Kayak dia dapetin 4 poin kill, Ice Retribution di tangannya, jadi bakal berat banget gitu loh untuk menangkap ke arah Tas Didi. Iya. Dan akhirnya ini membuat anak-anak dari EVOS Icon semakin merajalela lagi sekarang ini. Dan bahkan Lanaya yang udah gak punya purple buff bakal sulit banget untuk maju ke arah depan. Mau gak mau menunggu 10 detik purple buff akan muncul, baru akan menjadi team fight yang besar-besar. Tapi gak akan dibiarkan begitu saja oleh anak-anak EVOS Icon. Bajan di garis depan sana dengan Unofended yang benar-benar menyeramkan, bisa menarik ke orang-orang penting yang dimiliki oleh Dewa United. Dan kali ini target operasinya jatuh kepada satu purple buff milik Lanaya. Lanaya dapetin juga, tapi kali ini
nih, Retribution didapatkan kah? Dan masih diamankan oleh Lanayanya. Immortality pun di tangan dari Lanaya. Ini akan membuat mobilitas dari Lanaya mungkin akan menuju ke arah top lane. Tapi ternyata habis row-nya masih ada connect di depan sana Pendragon. Bakal terpati lele. Namun di sisi lain lihat Lordnya mencoba untuk diamankan dengan cepatnya. Apakah bakal sempat bagi anak-anak EVOS Icon kali ini. Fenrir jump in ke depan. Lihat Molten Side terlalu sakit. Bajan mungkin bakal ternyata Bajan dihilangkan begitu saja. Sako di cancel dari tangan Resia. Tapi ternyata 4 melawan 5 posisinya. Walaupun EVOS Icon mengamankan dari segi Lord objektif. Iya, jadi 4 melawan 4 sebenarnya. Karena dari Lanaya sendiri berada di area atas yang melakukan split push juga. Dan dia membiarkan untuk, ya udah, Lordnya it's okay. EVOS dapetin, tapi untuk satu lane gua yang ngurus. Satunya diamankan dari turretnya, tapi lihat dari Yusuf. Badan dan juga Pendragon hilang. Wan menjadi target operasi berikutnya, tapi Lanaya nggak mau terlalu nafsu. Wan pun masih selamat. Wah, itu sih bisa dibilang hampir saja gegabah ya Om. Iya, Karena mau gimana pun, kalau Wan-nya tumbang, itu jadi 3 lawan 5 loh. dan ini bakal jadi free Lord nantinya kan untuk Dewa. Iya, Lord giveaway. Untungnya masih ada dari sisi Lordnya sendiri dan EVOS mereka masih stay in the game. Cuman memang dengan hilangnya Pentagon di sini, menurutku dari EVOS Icon mereka harus lebih bersabar lagi. Mereka nggak bisa asal nabrak karena mereka udah nggak punya body nih di bagian depan yang bakal bisa menerima semua damage dari Dewa United. Oh, Lordnya bakal ketahan, walaupun ini adalah Lord at hand. But it's okay, Fenrir. Masih ngebadanin aja Bajan, apakah bakal melakukan flick out lagi kali ini dengan montage MDL di TikTok kita. Yang mungkin akan masuk ke dalam FYP TikTok kalian. Iya. Tapi bouncing ball pun dari tadi ya, Sako belum mendapatkan target yang optimal nih Om. 2-2-2. Dan lihat resetnya Lord yang sekarang ini bakal memancing EVOS Icon untuk melakukan fight. Kalau mereka mau fight sekarang juga mereka bisa kecolongan. Dan dari EVOS, mereka pasti yang jalan terbaik mereka adalah mundur ke belakang, tarik lagi sampai nunggu dengan Lord. Dan ini Lordnya yang kita udah bahas. Lord level yang ketiga di sini bakal muncul, bakal ditahan dulu, atau mungkin akan diambil sebelum dia evolve ke level yang ketiga. Masalahnya nih di 17.30 nih nongolnya nih Lord. Nah itu dia, kan pilihan di sana nih. Pilihan. 30 detik sabar atau enggak? Pilihan beranda semua pemain. Semua ada di Anda ya. Tolong, terserah Anda mau ngambil, mau kagak, mau perang dulu, terserah Anda ya pemain ya. Bukan kita ya. Bukan kita. Bukan kita. Anda para pemain yang akan menentukan. Apalagi dari itemnya nih. Ini juga pemain yang menentukan. Dan Om Wawa yang akan membahas. Ya, Fenrir dengan tamusnya dia full defense, bener-bener defense. Dan lihat berbanding terbalik dengan Yuzong ada Cakim, satu Cakim. power X. Kenapa Cakim? Full attack? Gak ada immortal? Udah menit 15 ke atas loh. Udah siap-siap di diving sih dia. Ya, ada Wind of Nature sih at least ya. Oke. Satu Wind of Nature mungkin bisa menyelamatkan dia dari Mungkin. terjangkit Tempest of Blade. Saranku ya. Hmm. Ini dia pegang 2 senjata aja. Nibiru sama Wesker. Nibiru sama Wesker. Wesker Kalau- buat kalau dideketin Link. Nah. Ya. Di belakangnya apa tuh? Apa? Harusnya Wesker sih itu. Itu harusnya Wesker. Ya, kelihatan, Be, rumput, Be. Kelihatan. Sekarang tuh Beatrix bisa kelihatan dari belakangnya. Wow, Kelihatannya Blade apa? Armor ya Pendragon. Oh, tapi Tyrant Revenge connect ke depan. Bajan sendirian mencoba untuk bertahan. Fenrir jump in, Pendragon pun kelihatan. Tapi akhirnya belum ada target yang optimal. Bajan pun menahan dari gerakan kupanya. Sebelum akhirnya dia bisa terkena baitem kupa. Ini di start. Ini midnya. Ini di start. Midnya udah mau di clear dulu. Tapi udah di start juga Lordnya. EVOS Icon kali ini mencoba untuk mengambil penetrasi terlebih dahulu. Tapi Sacho dan juga Fenrir. Berdua roamer ataupun tank kita yang akan memberikan badannya dan memberikan Lanaya. satu penetrasi dan satu Loh. Lordnya diamankan oleh seorang Cakim dan bahkan Tempest of Blade mulai dibuka oleh Lanaya mundur ke arah belakang. Altamis dikejar-kejar oleh anak-anak EVOS Icon. Masih ada flicker ke arah belakang tapi Altamisnya kali ini ancaman cukup besar. Tas Didi dengan ada Immortal masih mau maju ke depan sana. Dikejar bisa-bisa tapi gak mau apakah dibalikan keadaannya, ternyata tidak. Tapi lihat Immortal dipecah dari Lanaya dan Lanaya menjadi korbannya dari peperangan barusan. Momentum Winter. didapatkan oleh EVOS Icon. Dan lihat tas didinya masih mampu untuk bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Namun Lanaya out of nowhere menumbangkan Bajan juga. Tapi ternyata lihat di depan sana base-nya terbuka dengan sangat amat lebar. Cakim dengan bebasnya menembaki dan Wan hanya memberikan poking damage. Ini dia momen untuk EVOS Icon yang mengambil game yang pertama. Wow, kesabaran dari EVOS Icon setelah di mid game, early gamenya juga dibombardir. Kali ini mereka menunjukkan bahwa ketika dengan adanya Ruby ini menjadi salah satu acuan juga ya. Betul, Rubinya mengganggu banget ya. Hmm. Waktu si Lanaya mau lompat ke sampingnya, Dontran udah siap. Iya. I'm off, Ender juga pasti udah siap buat nyangkutin Kufranya tadi ya kan dengan bouncing ball-nya. Dan apalagi Tamus. Tamus yang udah otomatis gak bisa mendekat dengan enak karena selalu ketarik dengan adanya Ruby sendiri.
Jadi game yang pertama, game yang cukup pelan dan pasif di 10 menit awal tadi. Iya. Dimana dari kedua junglernya sama-sama cari space, sama-sama cari peluang buat bisa mendapatkan ini ya, gold yang jauh lebih banyak